tes tes. Oke, mohon maaf teman-teman kemarin nggak jadi kelas ya karena ada kendala lah ruangan karena masih UTBK juga. Makanya kita nyari kelas pengganti di malam. Nah, kalau untuk kelas malam ini rencananya itu kita bakal ada tutorial. Untuk penentuan titik kolam retensinya nanti dan untuk nge-exportnya ke CAD gitu, nge-skeletisinnya dan mungkin nanti bakal dikasih tahu juga untuk kayak gambar tanpa atas gimana gitu dan gambar-gambar apa aja yang mau dibuat gitu nanti dikasih tahu. Tapi di sini kami minta ini dari kalian ada yang ini gitu, ada yang share screen gitu atau yang udah buat lah titik kolam retensi gitu yang udah pernah asis atau mau sekalian asis nih sekarang gitu. Ada nggak? Atau mau ditunjuk? Perasaan banyak sih kemarin yang udah ini, yang udah buat. Ayo guys. Praktikan udah ada belum? Enggak, karena belum masih ada yang Excel udah sih, titiknya belum gue kasih nanti. Ayo siapa nih? Atau yang belum juga nggak apa-apa, yang penting dasnya udah ada gitu, sungai udah ada, kontur udah ada. Siap tuh. Balik. Bal udah bal. Wih, ngilang semua loh. Belum saya bang. Tapi udah ini udah das. Coba nih, Tri atau Emil, coba. Biar langsung sekalian ini loh, masuk CAD. Itu Nadia. Lagi nggak pakai laptop bang saya. Coba Nadia. Coba Nadia pakai nggak? Izin bang, Nadia lagi nge-record. Yaudah, Tri aja. Ini buka ArcGIS ya bang? Iya. Buka ini aja, buka petanya. Peta yang udah di layout bang. Iya, boleh. Yang udah lu kerjain ada kan? Oke, bentar ya bang.
Bentar ya Bang, pindah device dulu. Oke. Udah Bang, ini petanya. Coba ini ke ArcGIS-nya aja dulu. Nah, di Zoom out aja, Zoom out.
Nah, coba jelasin bisa nggak dari kenapa milih lokasi kolam retensinya di situ gitu? Kalau dari daerah yang aku ambil ini kebetulan itu di di hilirnya itu ada di bagian sini. Nah, terus itu untuk yang merah ini itu kan dia tuh permukiman. Nah, kenapa aku ngambil di sebelah sini? Karena dia itu bisa menampung air sebelum air itu masuk dulu ke permukiman gitu. Jadi aku ngambilnya di sebelah sini. Nah, kebetulan di sini juga itu konturnya tuh lebih rendah daripada kontur yang di atas-atas ini. Kayak gitu, Bang. Oke. Jadi untuk lokasi pemilihan kolam retensi ini biasanya di bagian hilir gitu. Karena memang di bagian hilir itu kan lokasinya lebih landai dan sering terjadi banjir. Nah, kalau di bagian hulu itu kan masih kadang itu masih curam-curam gitu kan. Itu kemungkinan itu biasanya airnya langsung terjun bebas lah ke bawah ke hilir. Dan untuk pemilihan kolam retensi itu kalau bisa sebelum permukiman atau di sekitaran permukiman gitu. Karena kan memang biasanya di sekitaran permukiman kan kayak landai-landai gitu kan. Jadi bisa menampung banjir yang terjadi di sekitar situ gitu. Dan untuk tipe kolam retensinya, jadi bisa nggak di kanan kiri sungai gitu, bisa di kiri aja. Kalau bisa, kalau cukup ya luasannya yang didapat. Ini kan luasannya kan berdasarkan luasan yang dapat di Excel gitu. Jadi nanti tinggal dibuat layer aja, dibuat layer misalnya kolam retensi kan, nanti dibuat poligonnya sesuai dengan luas yang didapat di Excel. Nanti kalau udah dibuat layoutnya, itu bebas tuh ya mau bentuknya gimana. Mau ngikutin kontur bisa. Dan memang kalau landai gitu kan, kalau memang landai itunya konturnya mau buat kotak aja biar simpel bisa. Coba di zoom dikit. Coba lihat angkanya. Nah, coba lihat itu konturnya. Kan cukup landai kan dibanding dengan yang lain kan. Di sekitaran 1921. Agak jauh juga itu Pak ya. Nah, tahap selanjutnya kalau udah buat lokasi kolam retensinya gini, tinggal di layout aja. Coba lihat ke layoutnya. Dan untuk nge-layoutnya ini dibuat grid-nya gitu loh, kayak garis-garis gitu. Dan menggunakan nggak pakai dan menggunakan ini loh yang apa sih namanya yang grid-grid ini bang? PTM. Iya dia tuh nggak yang meter per detik-detik gitu loh. Iya, Ini udah kayak jarak gitu. Misalnya di paling atas ini kan, paling atas kiri kan 550 kan, 550.000. Dan di grid keduanya tuh 550 400.000 kan. Jadi dari grid 1 ke grid 2 itu 400. totalnya 400 gitu, 400 meter. 400 itu apa? Meter. Nah, 400 meter tuh. Jadi nanti biar bisa kita skalatisin di CAD. Jadi kan nanti kan dari PDF ini nanti bakal kita masukin ke CAD. Kalau dimasukin itu biasanya skalanya itu nggak sesuai dengan skala yang di ArcGIS ini. Ini kan skalanya 1:15.000 kan. Nanti nggak sesuai. Nah, jadi kita skalatisin dulu. Ya udah
Udah Tri, nanti kami aja yang ini. Biar gue jelasin yang dikit ya. Coba ini petanya kirim aja, biar gue buka dikit. Peta tempat aku dikirim ke abang ya bang. Iya. Tadi petanya itu konturnya kelihatan kan? Kontur yang di kolom retensi tadi kelihatan kan? Aku nggak kelihatan. Udah kelihatan belum? Nah ini kan tampilan awal catnya ya. Jadi dari setelah di PDF-in tadi, udah di layout di PDF-in, nanti tinggal dimasukin aja ke catnya. Ke insert. Ini import PDF. Nah ini kan udah masuk nih. Loh ini sekarang kok berubah tadi? 15.000 nggak tadi sekarang? Tadi baru save. Ya udah. Nah ini kan udah masuk nih. Dari yang tadi kan, dari yang di PDF-in. Nah ini kita lihat nih, dari grid pertama nih, yang ini. Ke grid kedua, berapa nih jaraknya? Ini kan 549.200 kan. Ini 549.600. Jadi dari jarak ini sekitar 400 meter kan. Nah ini kita cek nih, mau pakai dim atau pakai line bebas. Nah ini kita cek dulu, sebelumnya itu kita cek dulu unitsnya. Oh ya, belum sesuai ini. Nah bisa nih mau buat ke meter, sentimeter, penaknya ke meter sih, karena ini luas kan. Kita cek nih udah sesuai belum, 400. Which
belum sesuai kan, masih 0, berapa nih. Ini 400 meter ya. Nah, untuk biar skalatis, biar sesuai nih, sama-sama 400 meter juga nih dari sini ke sini nih. Caranya ini di blok aja. Setelah di blok, klik SC, di SC kan, enter, terus ditarik nih. Bebas lah mau narik gimana, mau di sini, mau di sini. Nih, saya tarik, klik R, reference. Nah, baru yang tadi nih. Tinggal dibuat nih, dari sini ke sini. Ini, klik 400. Karena satuan G tadi kan meter kan, klik 400 meter. Nih, lalu kita cek lagi nih, udah sesuai belum? Ini kan udah sesuai nih kan, 400 kan. Jadi ini udah sesuai nih skalanya gitu, sama dengan skala yang ini. Tapi nanti kalau bisa nge-layoutnya itu angkanya bulat ya. Misalnya kalau mau 21 atau 21.000, mau 20.000, jangan ada koma-komanya gitu. Nah, jadi udah sesuai nih. Ini juga udah sesuai dengan luasan yang kita buat di ArcGIS. Nah, setelah ini kalau udah skalatis, tinggal kita desain aja. Kayak ini kan udah sesuai ya luasannya. Kita buat aja nih. Mau buat tanpa atas, potongan atau gimana, atau lainnya kan. Nanti di inilah di infoin apa aja gambarnya. Dan selanjutnya itu kan tahap selanjutnya kan setelah digambarkan kita ngitung RAB kan. Nah, di RAB itu butuh volume galian tanah gitu dari kolam retensi ini. Ini kan kalau dilihat nih konturnya kan dari 18, 21 dan tertinggi 24 kan. Kayak bakalan naik gitu kan. Kalau ini juga sekitar 18 juga, ini 18 dan ini 21. Jadi untuk ngitung volume galian itu kita tentuin nih titik terendah dari lokasi ini sebagai kayak lantai kerja lah, lantai dasarnya lah, tertinggi dari di dalam kolam retensi ini. Misalnya ini 18 nih. 18, jadi semuanya itu nanti bakalan ke 18 gitu. Titiknya itu di 18 lah. Jadi untuk nentuin konturnya, misalnya nih untuk kedalaman kolam retensinya misalnya 5 meter. Berarti kita cari nih untuk ngitung volume itu di setiap kontur, misalnya di kontur 18. Dari 18 ini kan bakal kita gali 5 meter kan. Ya udah, nanti kita cari luasan misalnya nih. Saya ngasih nyari luasan sini. Ya, sih. Kok lingkaran gitu. Blok dulu lingkaran. Atau ke kanan. Petis. Geometrik. Bawah. Bawah. Area tuh. Nih. Tuh, tekan kalkulator. Nah, Sekitar ini satunya apa ya? Meter persegi ya? gua lupa ya, lu satunya meter persegi apa?
Pokoknya kita nentuin perluasannya gitu. Misalnya ini 18 nih. Misalnya di area ini 18. Misalnya ya, kita cari nih luasan ini kontur 18 kan. Dapat. Ya udah nanti kita tinggal, karena kedalaman kolam retensinya 5 meter, tinggal dikurang 5 meter gitu. Jadi volume galiannya nanti untuk di kontur 18, luasan ini dikalikan dengan kedalaman 5 meter. Ya kan, dapat nanti volumenya berapa kan. Nah, kalau untuk kontur di 21, nah ini ribet juga ya, karena dia interval konturnya 3 kan. Nanti kalau bisa, kalau memang petanya itu di lumayan landai, kontur 1 aja ya. Misalnya ini di elevasi 21. Nanti dapat kan luasannya, misalnya kan. Dapat luasan. Kita kurangin ke lantai dasar dulu. Misalnya 21 kan, ke 18 itu 3 meter. Nah, dari 3 meter itu nanti dijumlahkan lagi kedalaman kolam retensi kita 5 meter gitu. Berarti kan jadi 8 meter kan galiannya. Jadi nanti luasan di kontur 21 dikalikan dengan 8 meter gitu. Untuk nyari volume galiannya. Itu juga nanti untuk di kontur 24 gitu. Misalnya kontur 24 ini kepotong nih. Kontur 24 kepotong kan. Nah, gimana? Di ardis ya. Gimana maksudnya? Untuk ngitung ini ya, luasannya. Kan ini misalnya ini kepotongnya. Kalau kepotong berarti total luasan ini dikurang sama yang 2 tadi. Nah iya, nah boleh. Boleh kayak gitu kan. Tapi misalnya kalau belum gimana, kalau bisa pisah nih. Ini boleh nggak nentuin luas ini pakai AJIS? Apa pakai yang di AutoCAD? Kalau boleh pakai AJIS, Nah, mereka blok lagi ulang aja kalau mau. nah boleh nanti kalau enggak untuk nentuin volumenya. Volume itu di ArcGIS saja untuk nyari luasan tiap konturnya ya. Jadi tiap kontur itu nanti nyarinya di ArcGIS saja. Buat poligon tinggal buat garis saja sesuai dengan konturnya kan. Nanti dapat luasannya, nanti dikurangin kedalamannya. Jadi intinya nanti kita tuh harus nentuin dasarnya dulu, dasar dari paling rendah lah perencanaan kolam retensi kita kan. Misalnya di 18. Jadi nanti kalau dari 24 nanti dikurangin ke 18 dulu. Kan ada 6 kan, 6 meter. Sedangkan kedalaman kolam retensi kan 5. Berarti 6 tambah 5, 11 meter gitu. Nanti 11 meter dikalikan dengan luasan konturnya, kontur 24-nya gitu. Paham nggak guys? Ada yang bingung nggak? Masih bingung sih Bang nentuin ini tadi. Bingung di bagian mana? Yang tadi itu yang konturnya 18 itu kan dikali 5 ya Bang, kalau kedalamannya 5. Iya, karena kan 18 ini kan kontur paling rendah kan, paling dasar nih. Jadi itu titik lantai dasarnya lah. Jadi 18 ini kan udah di samping sungai kan. Sekarang kita mau gali nih, kita gali biar menampung banjir gitu. Sedangkan kedalaman kolam retensi itu kan 5. Ya udah dari 18 ini tinggal digali 5 gitu. Kalau untuk yang di kontur 21 kan dia lebih tinggi kan. Kalau kita gali 5, misalnya 21 dikurangin 5, itu masih di 16. Masih di elevasi 16 kan. Sedangkan tadi 18 tadi dikurang 5 itu di 13. Jadi kita setarain dulu semua di 18 gitu. 21 dikurangin 3 dulu biar 18. Terus nanti dikurangin kedalaman ini kolam retensi 5. Jadi nanti 8, galiannya 8 meter ke dalam gitu. Biar dasarnya itu sama semua. Sama-sama di 13 gitu. Elevasinya. Gimana, paham nggak? Berarti
yang 21, 24 juga itu dikurangin berapa dulu biar dia jadi 13 sama kayak 18 itu ya, Bang? Iya. Paham nggak? Paham, Bang. Nah, yang lain gimana? Iqbal gimana Iqbal? Paham nggak? Iqbal. Masih mencoba memahami, Bang. Coba. Lu sambil makan ya? Iya, Bang. Gila. Oke, paham lah dari situ ya. Sekali lagi. 18. Nah, gue ulang lagi ya. Misalnya kan ini kan kontur terendah di dalam kolam retensinya ini kan di 18. Sedangkan kedalaman kolam retensinya 5 nih misalnya. Kalau sama-sama kita kurangin 5 semuanya nih, berarti misalnya 18 kurang 5 kan 13. Kalau di 21 kurang 5 kan 16. Jadi kan nanti bakalan tetap nggak datar juga kan kalau dalam bawahnya itu kan. Sedangkan kita mau di semua area kolam retensi itu sama kedalamannya di 6 gitu. Dari samping sungai. Karena samping sungainya kan 18 kan. Jadi semuanya itu kita ambil titik terendahnya lah, misalnya 18 nih. Sedangkan kedalamannya 5. 18 kurang 5 kan 13. Berarti semuanya ini dari kontur 21, 24 itu bakal nanti di 13 juga. Jadi 21 ke 13 kan itu jadinya kurang berapa tuh? 8 meter kan. Berarti nanti luasan di kontur 21 dikalikan dengan 8. Itulah volume dari galiannya. Itu juga 24. 24 kan dikali 11 meter gitu. Biar ke 13. Jadi luasan kontur 24 dikalikan dengan 13 meter. Apa tuh volumenya? Paham kan? Kalau yang di sini beda gimana, Bang? Gitu. Bisa ditanya. Gimana? Yang di kanan apa beda? Nah, kalau di sini juga misalnya kan tadi di kiri kan. Nah, kalau di kanan gitu juga. Cari dulu nih mana titik terendahnya, misalnya ini kan masih masuk wilayah 18 nih. Ya berarti ini 18 juga kan titik terendahnya gitu. Gitu aja, nanti cari luasannya. Ya udah kurang kedalaman kolam retensi gitu. Untuk nyari volume galian. Soalnya nanti bakal berpengaruh tuh di RAB volume galiannya. Dan selanjutnya itu dari sini kita bakal buat DED lah. Paling utama itu ini kan namanya side plan nih dari atas kan. Paling utama itu nanti DED-nya itu tanpa atas lah. Tanpa atas dari gambarnya. Untuk buat tanpa atasnya itu sebenarnya kok dalam proyek sih agak ribet ya, tapi karena ini masih belajar kita buat simple aja. Misalnya ini kan ini wilayah kolam retensinya ini. Jadi gambarnya itu tinggal kita buat kolamnya aja. Tapi kalau dari kalian misalnya mau buat di samping kolam retensi ini ada jalan, kayak misalnya kayak di embung kan, ada pagar, boleh-boleh aja gitu. Dan paling nanti ini sih nentuin inlet sama outletnya gitu. Biasanya inlet kan di awal inilah, di bagian atas lah inletnya kan aliran masuk. Nanti outletnya nanti di akhir lah, di akhir pas mau keluar gitu. Jadi untuk ini gue kasih dikit lah contohnya. Untuk
buat tampak atasnya nih. Ini kan wilayah kolam retensinya nih. Dan biasanya itu kan nggak langsung digali datar ke bawah kan. Biasanya ada kayak kemiringan gitu kan. Jadi misalnya itu kemiringan itu kita buat 5 meter lah. Kemiringan 5 meter. Jadi untuk kolam retensinya tinggal di offset aja. Di offset 5 meter gitu. Misalnya nih. Untuk kemiringannya nih. Ini karena luas banget nih. Paling nanti dari kalian ini, soalnya ini cukup luas lah ini kolam retensinya. Nah ini kan udah ada nih kemiringannya nih. Dan untuk kalau gini doang kan kayak nggak kelihatan kan ini kemiringan gitu kan. Jadi nanti ada caranya biar kayak buat arsiran kayak air mengalir gitu dari atas ke bawah. Misalnya nih buat kayak garis-garis. Kayak garis panjang gini. Bisa direpet nggak sih ini? Bisa dia. Baik, kita nyoba di repet. Nggak bisa ya? Coba digali sini. Iya. Gak bisa kalau yang di satu ini garis yang putih tadi. PR juga kalau buat garis satu ya. Apa? Buat arsirannya PR juga kalau buat satu-satu. Iya. Ada nggak sih arsiran? Coba di putih itu. Gimana? Tadi tuh ya. Kalau tadi tuh lu di sini. Di kuning. Di putih sini. Iya. Lu tekan tadi. Coba tekan di putih. Putih mana ya? Yang ini putih. Ini. Iya. Coba. Nggak bisa. Kalau langsung klik ini. Iya langsung. Gak bisa. Nah, yang di putih gak bisa. Atau ada ini ya? Di heads. Ada line. Ada line please. Lain. Iya, line ada. Ke bawah line. Lagi. Ini nggak ya? Enggak, yang lain aja. Tuh. Ya, nanti mainan dia yang jalan aja. Kalau mau. Cuma garis pendek-pendeknya tuh loh. Panjang pendek gitu. Panjang pendek aja. Coba di enter. Coba ini. Oh, ini kayak ada Potong dia. konturnya kepotong ya. Pantes. Susah ya. Ini aja kali ya. Dia kemana? Mau garis lurus satu gitu kan? Panjang pendek. Jadi nanti tuh kayak gini loh. Butuh kayak arsiran
panjang, misalnya panjang. Oh. Saya tekan mas. Ya. Angkat atas yang ada. Ini juga. Oke. Hmm. Kalau nggak bisa tekan yang ini guys. Jangan langsung ke tengah. Oke. Bisa. Matiin yang ini. Yang baik. Oh itu gimana? Jangan mau datang nanti Ben, boy. Mau ikut, yang mau ikut. Mau ikut kan? Mas. Marcel. Makan aja. Sama aja. Makan, disiapkan. Baca pendek gitu ya. Marcel. Tunjukin aja kayak fotonya. Ya kalau bisa. Wait, Kalau di papan, kalau nggak bisa udah. gini guys. Maksud gue itu nanti ada kayak, ini kan terlalu detail nih. Belum kelihatan ya? Oh iya karena lu dari AutoCAD dong. Ini kok gua maksud gue gini guys. Tadi kan kalau dari kita kan cuman kayak gambar kotak gitu doang kan. Jadi ini tadi gambar yang masih di CAD tadi itu masih kayak garis-garisnya ini aja nih. Ini. Jadi nanti bebas nih dari kalian ini mau buat misalnya ada kayak pohon gitu di samping kolamnya kan. Ini ada jalan nih. Jalan untuk jogging. Tadi maksud gua untuk kemiringan itu, garis-garis itu kayak gini nih. Kayak arsiran gitu ke dalam. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek gitu kan. Itu untuk melambangkan kalau itu kemiringan gitu. Jadi air mengalir dari atas ke bawah gitu. Itu doang sih. Ini misalnya nih, kalau garis yang ini nih, kelihatan kan? Garis yang ini nih, ini garis ini. Itu garis kolam retensi kita tadi tuh. Nah, nanti dari kalian, misalnya nih kalau mau buat pohon-pohon nih di sini sampingnya kan, tinggal di offset aja nih, misalnya nih mau buat 5 meter nih ke samping. Tinggal di offset aja nih. Ini misalnya nih kan. Ini tadi kan. Ini kan kemiringannya nih yang ini, ke bawah ini di offset. Kalau mau buat taman nih misalnya tinggal di offset aja nih. Nah, offset kan. Nah, kalau mau buat ada jalan lagi nih, mau buat berapa meter nih ke samping jalannya? Sekitar 5 meter juga nih. Jadi tinggal dibuat lagi aja. 5 meter. Tapi misalnya kalau ada pohon-pohon, ya udah dibuat nih pohon-pohon kan di sini. Kalau buat jalan nih kayak arsiran jalan lah di sini. Kalau untuk ini kayak arsiran yang gue bilang tadi kalau untuk kemiringannya. Waduh ini. Sorry guys. Nah ini arsiran kemiringan kayak gini ya. Jadi di garis panjang pendek dari atas ke bawah. Kalau untuk lain-lainnya nggak usah dulu lah, terlalu ribet sih. Kompleks STA itu. Nah ini kan nanti bakalan ada inlet kan, inlet outlet kan, aliran masuk sama aliran keluar. Nah nanti di situ juga kita butuh gambarnya nih, kayak gambar aliran masuk itu gimana sih? Pasti kan kayak saluran gitu kan.
saluran yang masuk dari misalnya di sini sungai ini. Sungai. Jadi aliran yang masuk dari sungai ke saluran kita nih. Kalau misalnya banjir gitu kan. Nanti itu contoh gambarnya misalnya kayak gini. Misalnya ini kolam retensi kita nih ya, yang ini. Ini kan dasar kolam retensi nih. Yang udah digali tadi. Dan ini kayak taman-taman yang ini kan. Ini ada taman, ini ada jalan kan. Jadi itu ada aliran masuk nih, dia buat gorong-gorong kalau dia nih. Buat gorong-gorong menuju ke dari sungai, menuju ke kolam retensinya. Jadi gorong-gorong ini. Gitu. Saya nanti gambarnya tanpa atas untuk aliran keluar, aliran masuk, aliran keluar. Potongan dulu. Potongan. Kasih ada dengan potongan. Mau. Ya boleh. Ya, tinggal potong ini aja. Sama potongan sih, potongan horizontal sama vertikal doang sih nanti. Itu doang sih. Ada yang mau ditanya nggak? Atau komen gitu. Iya. Tes. Potongan horizontal vertikal. Kayak sebenarnya potongan itu kayak sama aja kayak ini Bang, kayak gini tadi. Tapi ini kan mengarah ke pintu, kayak mengarah ke ini kan inlet. Tapi nanti gambarnya ini doang, ini juga. Sampai jumpa guys. Ntar lagi. Ada yang mau ditanya guys? Tes. Halo. Gimana DED-nya udah cukup jelas belum? Yang udah jelasin sama Muklis? Atau masih kesulitan atau gimana gitu? Tadi buat untuk DED-nya ada 3 ya. Pertama itu tampak atas, tampak depan, outlet sama inletnya, sama satu lagi itu potongan. Potongan nanti disesuaikan lah, apakah horizontal vertikal atau kemana nanti. Kita bakal menyesuaikan juga. Ada komen atau misalnya gimana gitu buat untuk tugasnya? Atau cukup gitu? Bang, izinnya. Ya. Jadi untuk gambarnya itu yang potongan tadi kita bisa milih antara potongan vertikal atau horizontal atau harus dua-duanya, Bang? Ya kalau bisa dua-duanya. Soalnya kan paling sama aja, tapi cuman beda ukuran aja paling. Misalnya kalau potongannya mengarah ke saluran inlet sama outlet kan paling nanti itunya ditunjukin salurannya kan gitu doang. Gimana, Put? Baik, Bang. Udah Pak ya. Terjauh. Gimana guys? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Gimana nih, udah cukup, udah paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti
kalau semisal selesai dari DED ini kan masih ada penulisan di bab 4 juga, sama terakhir itu ya basic. Itu aja mungkin. Itu sih paling kan kalau untuk di bab 4 kan itu kan udah dikasih contoh tuh di laporan di grup, udah dikirim punya, dan nanti dikirim lah untuk contoh laporannya, tapi nggak persis ya, untuk langkah-langkah yang sama lah. Soalnya kan sama posisi rekaman juga beda di akhir-akhir. Iya, paling bab 4 bisa dicicil-cicil gitu kan, sama bab 3. Dan untuk yang ini yang kan masih banyak nih yang belum, petanya belum, bab 1, bab 2 itu gimana tuh? Ya soalnya dari kita nggak bisa nolong juga kalau nggak ada yang mau dibawa gitu kan. Misalnya kalau ada nih yang dibawa di asisin kan bisa tuh dikasih tahu, atau kurang paham nih di peta tanya aja daripada nggak dikerjain. Takutnya nanti udah di akhir-akhir kan, baru nih di akhir-akhir baru asis gitu. Takutnya dari kami juga sebagai asisten nggak selalu bisa loh tiap hari gitu kan, takutnya. Ya saran gue sih dicicil-cicil aja, walaupun kami tahu juga sih kalau dari kalian kan banyak tugas juga kan, banyak tugas. Nggak tahu lah tugas kolam retensi ini di nomor berapa. Mana tahu kalian kan di tugas lain kencang nih ngerjainnya. Kalau di PBA 2 ini karena